Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahtiar dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi. Ya, terima kasih kepada Bu Nina Nur Hasanah selaku mata kuliah dosen mata kuliah Kewirausahaan 2 yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir dari ujian akhir semester Kewirausahaan 2. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pitch deck untuk mempromosikan sebuah perusahaan yang mudah-mudahan akan mendapatkan investor yang lebih banyak ke depannya agar bisnis development dari perusahaan ini semakin berkembang. Ya, basically dari background pekerjaan saya selama bertahun-tahun adalah di bidang injection molding, ya, dengan segala pengalaman dan pekerjaan saya yang lampau, saya sangat memahami bahwa biji plastik itu sangat dibutuhkan di semua perusahaan injection. Yang kita tahu bahwa semua otomotif, elektronik itu semua hampir 70 sampai 80%-nya memakai teknologi injection, ya, karena di samping dia murah bahan baku dan dia sangat tidak membutuhkan beban yang sangat berat seperti itu. Ya, jadi untuk kedepannya sepertinya injection teknologi ini akan semakin diperlukan untuk di dunia otomotif maupun di dunia elektronik maupun di industri yang lainnya. Gitu. Jadi dengan atas dasar itu saya berinisiatif menciptakan sebuah company yang bernama Green Recycle Plastic untuk mendaur ulang limbah plastik yang ada di Indonesia ini maupun dari luar untuk diolah kembali dan digunakan kembali di dunia injection molding plastik seperti itu. Ya, untuk template pitch deck awalnya di sini ada nama saya dan ada nama jurusan saya juga. Ya, saya dari teknik industri yang saya jelaskan tadi dari Universitas Harapan Indah Bekasi juga. Oke, untuk slide selanjutnya, our product. Jadi latar belakang tadi sudah saya jelaskan berdirinya PT Green Recycle Plastik apa. Ya, dengan berdasarkan basic pengalaman saya di PT sebelumnya, di perusahaan-perusahaan yang sudah saya jalani, saya confidence untuk mendirikan perusahaan Green Recycle Company ini dan confidence juga bahwa target sales kedepannya itu akan semakin berkembang dengan adanya perusahaan yang saya akan geluti ini. Ya, produk unggulan kita sebenarnya sangat banyak ya, tapi yang kita highlight di sini ada beberapa saja karena produk-produk ini banyak dibutuhkan di masyarakat. Ya, salah satu dari contoh produk tersebut bisa dilihat dari slide yang ada di belakang. Yang pertama adalah recycle LDPE. Ini kenapa saya memilih ini sebagai highlight produk kita? Karena ini sangat amat mudah diproses dan sangat banyak dibutuhkan di masyarakat. Contohnya buat apa? Contohnya buat tutup botol galon, untuk botol-botol lainnya di dunia industri otomotif dan lainnya. Ya, jadi permintaan pasar dan target konsumen juga banyak dengan material LDPE. HDPE buat apa? HDPE banyak sekali ya. Contohnya adalah tutup botol, contohnya adalah plastik botol yang ada di sampah-sampah kita itu bisa kita daur ulang dan kita bisa buat kembali untuk kebutuhan plastik-plastik yang biasa kita gunakan. Recycle pad juga sama, itu juga dari tutup botol juga itu bisa kita gunakan lagi. Sebenarnya banyak ya, di industri sendiri, limbah industri itu bisa kita pergunakan menjadi recycle PP ya, ataupun recycle POM ataupun recycle ABS, itu kita bisa olah kembali dan kita bisa gunakan lagi ke industri. Tapi di produk kita teratas itu 3 itu best seller kita, itu yang sering dibutuhkan oleh konsumen kita. Oke, selanjutnya ini moto dari perusahaan kita. Jadi moto perusahaan kita ini adalah solution for a healthy environment in the future. Ya, sesuai dengan namanya, kita moto kita juga sesuai. Green Recycle Plastic adalah solusi untuk kesehatan lingkungan di masa depan. Ya, di sebelah kanan terlihat di situ ada recycle yang akan digunakan untuk akan dijual kepada konsumen. Ada LDPE yang tadi saya bilang untuk tutup galon, ada LDPE itu repellentnya yang sudah diproses kedua kali sehingga menjadi biji plastik lagi, atau yang ketiga itu recycle HDPE yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan industri.
Tentang green recycle plastik. Jadi kita merupakan salah satu perusahaan daur ulang limbah plastik ya, baik di industri maupun di rumah tangga. Visi kita yang sudah tadi saya jelaskan, visi kita ingin menjadi perusahaan daur ulang limbah plastik terbesar di Indonesia dan dunia secara global yang mempunyai tujuan utamanya adalah membantu gerakan peduli lingkungan dengan mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Itu adalah visi kita. Ya, dengan visi tersebut kita pasti mempunyai beberapa misi. Ya, jadi misi yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan yang ada di template pitch deck kita. Yang pertama adalah mengolah limbah industri dengan skala besar untuk mengurangi populasi sampah yang ada di Indonesia. Ya, yang kedua mengolah sampah rumah tangga maupun industri dan mendaur ulang dan memiliki daya nilai yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah mengekspor bahan jadi material, bahan baku limbah industri yang berkualitas dan minim defect ketika dipakai. Ya, jadi itu salah satu misi kita. Kita mengurangi material yang terkontaminasi, kita mengurangi material yang tercampur dan lainnya, dan akan sangat bagus ketika dipakai. Yang keempat, yang kelima, kita memastikan proses produksi dengan aman dan peduli lingkungan. Kita mempunyai high teknologi, ya, teknologi yang canggih di situ untuk memproses limbah yang kita akan gunakan, yang aman untuk lingkungan, ya, yang irit listrik, ya, yang sangat minim campur sumber daya manusia di situ, kita minim tenaga, ya, jadi sangat amat efisien. Ya, dan yang terakhir memastikan kesejahteraan karyawan dengan peraturan-peraturan yang membuat karyawan bisa nyaman bekerja dengan kita, seperti itu. Oke. The problem, ya, masalah yang dihadapi sekarang ini, ya, memicu kita untuk mengembangkan bisnis green recycle plastic industry ini. Ya, pertama yang kita tahu semua, negara Indonesia menjadi penghasil sampah terbesar dengan produksi sampah ya mencapai 23 sampai 48 juta ton tiap tahunnya. Bayangkan kalau dibagi 12 itu berarti per bulannya dia 4 juta ton per bulannya. Yaitu di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau tidak ada proses daur ulang dan kita terus menumpuk sampah di Indonesia, mau sampai kapan sampah Indonesia akan semakin besar. Oke, kedua, negara Indonesia menghasilkan sampah kantong plastiknya itu sampai 2 miliar 52 juta. Bayangkan. Ya, 2 miliar 52 juta itu sangat banyak sekali. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan dari template-nya, di atas itu adalah Bantar Gebang Bekasi. Ya, yang kita semua tahu di situ adalah pusat sampah terbesar se-Jawa. Ya, bahkan kita nggak tahu mungkin seluruh Indonesia atau apa. Ya, dan itu sudah terlalu menggunung. Kalau tidak ada eksekusi atau tidak ada solusi dari ini semua, mungkin Bantar Gebang akan tertutupi dengan sampah-sampah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, minimnya industri pengelolaan sampah, ya. Jadi masih hanya sedikit industri pengelolaan sampah karena mungkin tidak tahu benefit yang didapatkan. Belum ada edukasi ke sana terkait pengelolaan sampah dan segala macam. Yang keempat, sulitnya regulasi pemerintah dalam legalitas pengelolaan sampah di Indonesia. Dan ini menjadi dilema kita sebagai pengusaha limbah daur ulang. Karena regulasi yang harus didapatkan oleh perusahaan kita ini sangat amat sulit. Ya, kita harus dites terkait pengelolaan limbah B3, kita harus diuji dan kita harus dapat sertifikasi. Dan memang ini adalah salah satu faktor kehambatan kita para pengusaha pemula untuk mencoba di bisnis daur ulang sampah ini. Jadi kita berharap pemerintah bisa melihat ini dari sisi yang lain, dengan membuat peraturan-peraturan yang baru yang mungkin bisa mempermudah kita sebagai pengusaha-pengusaha baru di dunia ini. Ya, karena tanpa adanya bantuan pemerintah saya rasa juga berat juga buat kita untuk saling bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di atas. Ya, yang kelima, kurangnya peduli manusia akan pengelolaan sampah yang baik. Ya, ini menjadi semua concern ya, bahwa manusia hanya peduli dengan diri mereka sendiri, tapi tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan masa depan dan yang lainnya. Yang keenam, tidak adanya edukasi dari pemerintah. Ini saling berkaitan dengan regulasi pemerintah, karena mungkin tidak ada pedulinya, tidak ada edukasi dari pemerintah, ini menjadi masalah yang semakin bertumpuk-tumpuk ke depannya. Dan yang terakhir, minimnya kampanye Go Green di Indonesia. Ya, mungkin hanya sebatas event, mungkin hanya sebatas ada suatu gerakan-gerakan, sedikit gerakan saja, tapi tidak ada kampanye secara global untuk mengkampanyekan Go Green.
Inilah masalah yang dihadapi oleh kita untuk saat ini terkait sampah yang ada di negara Indonesia. Makanya kita hadir di sini di Indonesia untuk menyelesaikan semua problem itu. Ya, walaupun tidak semua, tapi setidaknya sesuai dengan yang ada di template pertama, kita harus menjadi pelopor utama dalam mengelola limbah industri. Ya, dengan adanya kita, mungkin nanti akan banyak bisnis-bisnis yang serupa dengan kita, yang tujuan utamanya sama. Kita harus mengurangi sampah polusi yang ada di Indonesia. Yang kedua, ya solusi kita memiliki teknologi yang canggih dalam mengelola daur ulang sampah ini. Ya, kita selalu research, kita selalu menggunakan peralatan yang sangat canggih untuk mengelola sampah ini hingga kualitas material yang kita hasilkan itu bisa dipakai di skala internasional. Kita bisa bersaing untuk mengekspor produk kita di skala internasional, kita bisa bersaing dengan harga-harga yang lebih murah di pasar internasional. Yang ketiga, kita harus memberikan edukasi pemakaian limbah daur ulang dan cara proses kepada masyarakat. Ya, dengan tujuan kita menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mengolah sampah yang baik. Ya, jadi sedikit-sedikit kita edukasi masyarakat ya, gimana cara mengolah sampah yang sedikit, mengolah sampah yang besar, ya bahkan sampai skala industri, biar mereka ada kesadaran untuk oh iya ini penting. Ya, ini penting bahwa daur ulang itu solusi untuk penumpukan sampah yang ada di negara kita. Dan yang terakhir, PT Green Recycle menargetkan pengurangan sampah hingga 100.000 ton per tahunnya. Ya, dari tadi 48 juta ton, setidaknya dengan satu kita berdiri kita bisa mengurangi 100.000 ton per harinya. Per tahunnya. Di sini ada kesalahan di PPT-nya. Lanjut. Nah, setelah kita lihat background tadi kenapa perusahaan kita berdiri, untuk bisa survive di daur ulang limbah ini kita harus punya yang namanya market analysis. Ya, kita harus melihat dari segi pemasaran. Apakah perusahaan kita bisa survive di business development atau perusahaan kita tidak bisa survive. Makanya di sini saya tampilkan market analysis dari yang simple, kita tampilkan dari SWOT analysis atau yang kita bisa disebut dengan strength, dengan weakness, dengan opportunity, dan dengan threats. Ya, yang kita tahu sendiri, internal faktor kita ada yang namanya strength, ada yang namanya weakness. Dengan external faktor kita ada yang namanya opportunities dan ada yang namanya threats. Oke. Dari segi strength, kekuatan, ya, Green Recycle memiliki keunikan, ya. Dia bisa menambahkan zat adiktif untuk menambahkan kekuatan di produk kita. Jadi walaupun pemakaian limbah ini grade B, kita bisa menjamin produk kita ini dipakainya seperti grade A. Ya, jadi dengan zat adiktif itu kekuatannya akan lebih kuat lagi. Oke. Yang kedua, produk memiliki garansi. Jadi kalau jangan takut buat konsumen kita ya, dengan pemakaian produk kita ada sedikit barang not good, barang reject, barang defect, segera balikin. Ya, kan akan kita garansi segaransi-garansinya sampai mesin konsumen kita jalan sampai produk kita dipakai sampai habis. Ya, yang ketiga, bahan baku kita berkualitas karena supplier kita selalu audit secara berkala. Dan yang terakhir, teknologi alat produksi yang diunggulkan dari kompetitor lain. Ya, itu dari strength kita. Ya, dari weakness, dari faktor kita kekurangannya, kita sadar kita masih banyak kekurangan di dunia industri ini. Ya, salah satunya adalah manajemen pemasaran kita yang kurang baik. Ya, alat penunjangnya juga masih kurang ya. Terus untuk manajemen delivery-nya masih kurang hingga membutuhkan cost yang mahal, dan penekanan biaya cost produksinya gitu masih sedikit kurang. Ya, karena dengan kita tekan cost kemarin, kualitas bahan baku kita jadi jelek ya di mata konsumen, maka itu menjadi kekurangan kita. Oke, terus kesempatan apa yang ada di luar terkait SWOT ini? Pertama, permintaan produk kita itu semakin meningkat. Ya, karena mungkin banyak industri-industri yang membutuhkan bahan material murah tapi berkualitas itu semakin banyak. Ya, jadi permintaan kita setiap bulannya semakin meningkat. Kedua, peluang pangsa dunia limbah di dunia ini semakin terbuka. Ya, banyak perusahaan yang sudah mulai sadar bahwa tidak perlu bahan yang mahal, tapi asal murah berkualitas itu lebih penting ya untuk menjaga cash flow dari perusahaan. Ya, terus untuk yang ketiga, peluang untuk ekspornya juga sangat besar ya, dan yang terakhir, banyaknya industri plastik saat ini yang menjadikan limbah itu sebagai bahan baku dasar. Ya, yang tadi saya bilang, jadi semakin mereka membutuhkan, semakin demand-nya itu semakin banyak.
Ya, itu makanya itu menjadi peluang buat kita perusahaan-perusahaan limbah daur ulang ini. Dan yang terakhir ancamannya adalah kita bersaing dengan negara-negara luar ya yang memang bergelut di bidang yang sama dan mereka bisa menjamin harga yang lebih murah dari kita. Itulah ancaman dari kita. Makanya kita harus berproses gimana cara meningkatkan memproduksi dengan harga yang murah tapi berkualitas. Itu gimana caranya. Kita harus sering research, sering melakukan penelitian, sering memakai teknologi yang canggih agar teknologi kita dan produk kita itu tidak kalah dengan yang lain. Dan yang terakhir, sulitnya mencari bahan baku industri. Ini sangat sulit ya sekarang ya. Jadi adanya bahan baku tapi kualitas jelek dan segala macam ini menjadi menyulitkan kita gitu. Oke. Lanjut dari analisis market size-nya. Dari market size-nya kita lihat di situ market available. Market terbukanya itu adalah 10 juta ton per tahun. Ya, jadi pemakaian daur ulang limbah di berbagai industri dan rumahan itu menurut data yang ditarik itu mencapai 1 juta ton per tahun. Ya, jadi sangat-sangat banyak pemakaian industri, mulai dari hanya langsung dipakai, diproses atau proses 2 kali, bahkan even proses 3 kali itu sampai 10 juta ton per tahun. Ya, terus untuk pasar yang sangat serviceable itu ya di berbagai industri dan rumahan menurut data yang ditarik 2020 mencapai 1 juta ton per tahun. Ya, jadi serviceable marketnya itu sampai 1 juta ton per tahun, dan kita peluang pasarnya ya walaupun tidak segitu besar tapi kita punya peluang nih ya sekitar 10.000 ton per tahun. Jadi Green Recycle Plastic itu menargetkan penjualan 10.000 ton per tahun, atau kalau diperbulankan itu sekitar 1.000 sampai 2.000 ton per bulan. Dan itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, peluangnya sangat besar nih. Ya, jadi kalau mau investor masuk, ini sangat berpeluang besar buat kalian ya, karena peluangnya sampai 10.000 ton per tahun. Ya, dengan marginnya per kilonya itu kita bisa ambil 1.000, kita udah mendapatkan saham sampai 10 miliar dan 10 miliar per tahun. Ya, dan itu bisa menjamin investor untuk BEP dalam waktu yang sangat singkat. Oke, ini ada analisis potensial konsumen kita, mulai dari teknologi ya, kita mengincar mesin-mesin baru ya, walaupun konsumen kita lebih banyaknya di konsumen mesin lama. Dari segi konsumsi dilihat labanya, mereka karena mencari laba besar makanya pakai produk kita. Dari segi wilayah kita lebih ke non serikat, karena kalau serikat biasanya itu regulasinya sangat sulit untuk target di sana. Dari tipikal industrinya, rata-rata ini yang memakai produk kita adalah otomotif ya, itu sangat banyak sekali produk kita pakai otomotif. Dari tipenya ini di perusahaan berkembang, jarang perusahaan maju pakai produk kita karena mungkin mereka lebih memakai produk-produk eksklusif atau produk-produk grade A dibanding pakai produk kita. Ini analisis potensial konsumen yang saya gambarkan. Oke, nah terus gimana model bisnis kita ke depannya? Ya, bagaimana model bisnis kita nih Green Recycle Plastic? Dari segi konsep ya, material recycle dan repair kita menggunakan high grade quality dan harga yang terjangkau. Ini yang bisa kita jual kepada konsumen. Ya, dari segi program ya, kita mempunyai fast delivery, free charging cost. Jadi kalau dia MOQ-nya banyak, kita gratisin buat konsumen untuk pengirimannya ya. Terus bisa payment in term itu pastilah ya, mereka bayar dengan berjangka. Dan free consult, kalau ada masalah kita bisa free consult, kita hadirkan orang kita untuk kesana untuk consult kenapa material bermasalah dan gimana cara mengatasinya ya. Dan kita berbicara secara langsung problem-problem dari konsumen. Ini pendekatan seperti ini yang kurang lebih selama beberapa bulan atau beberapa tahun yang kita jalani ini sangat mendapatkan feedback yang sangat positif dari konsumen. Dan terakhir, kita promosi melalui sosial media, baik itu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan kita sekarang udah ada Facebook fans page-nya ya Green Recycle Plastic ya, maupun advertising web. Oke. Comparison, pembanding. Jadi Green Recycle Plastic ini yang tadi saya bilang, dia membuat material limbah yang berkualitas, harga terjangkau, teknologi yang ramah lingkungan, menerima semua jenis limbah baik industri maupun rumahan, mempunyai varian material yang kita jual banyak sekali ya, free jasa konsult, dan pemasaran digital yang kompetitif. Ini beda dari industri limbah yang lainnya. Kompetitifnya ya hanya di harga murah saja
dan kita tidak tahu apakah kualitas bahan bakunya itu bagus atau tidak. Yang kedua, bahan bakunya cenderung hanya satu atau dua jenis, jadi tidak varian. Tidak ada pelayanan konsult ke buyer dan cenderung tidak ada keterbukaan harga kepada calon konsumen. Oke, ini analisis kompetitor. Jadi saya analisis dari beberapa kompetitor yang ada di Indonesia, di sekitar kita, di sekitar Green Recycle Plastic, dan alhamdulillah dari 6 opsi, even saya 9 opsi yang saya tampilkan hanya 6 opsi, 6-6-nya kita mempunyai keunggulan dibanding dengan kompetitor yang lain. Ya, mulai dari harga yang tadi saya jelaskan, fasilitas, sarana, pembayaran, kualitas, segalanya kita mempunyai nilai positif dibanding dengan kompetitor yang lain. Oke. Kompetitor advantage ini yang bisa kita jual di PT Green Recycle Plastic yang sudah saya jelaskan juga tadi. Kita mempunyai high quality equipment, kita mempunyai good recycle material, kita mempunyai service yang berkala kalau memang pelayanan kita tidak memuaskan, kita mempunyai free consult, fast delivery, kita mempunyai transparansi harga, ya. Jadi nggak usah takut harga akan dibohongi sama kita semua transparansi harga, ketersediaan semua bahan baku kita juga ada semua dan segala macam, harga kita bisa bersaing. Ya, kita bisa ada jasa konsult, ada servis gratis, ada pembayaran yang sesuai, banyak banget keuntungan dari PT Green Recycle Plastic ini kalau bisa join dengan kita. Oke, itu keunggulan dari PT Green Recycle Plastic ini dengan saya sendiri, Batiar, selaku director atau founder dari PT Green Recycle Plastic, ya. Kalau untuk menghubungi saya bisa di nomor itu, bisa mengirim email ke saya maupun ke fanspage saya di Facebook, ya, dengan PT Green Recycle Plastic yang tadi sudah saya sebutkan. Keunggulan kita banyak, ya, dengan target 10 juta ton per tahun, dengan margin 1000 per kilo aja kita sudah membayangkan kita akan mendapatkan 10 M dalam per tahun. Kalau dibagi per bulan berarti hampir 1 sampai 1,5 M per tahun. Per bulan, ya, dengan BEP sekitar 1 sampai 2 bulan. Jadi ya menurut saya ini sangat worth it bagi investor untuk bergabung dengan kita. Kita akan mengembangkan sampai peluang tadi yang sudah saya jelaskan, 10 juta ton per tahun available market di daur ulang limbah plastik ini. Jadi masih banyak banget kemungkinan besar di luar sana untuk berkembangnya Green Recycle Plastic ini, ya. Mulai dari bukan hanya selain keuntungan finansial kita juga, tapi kita mengkampanyekan, mensosialisasikan peduli lingkungan juga kepada masyarakat. Jadi menurut saya ini sebuah langkah yang sangat baik, ya. Ini adalah sebuah langkah yang sangat oke jika para investor melihat secara keseluruhan Green Recycle Plastic ini. Ya, bukan saya mengiming-iming kalian harus join kepada kita, tidak, ya. Tapi ini adalah langkah terbesar sosial kita untuk mengurangi sampah polusi yang ada di Indonesia. Ya, selain berbuat baik, kita juga mendapatkan benefit di sana. Jadi please join with us Green Recycle Plastic. Ya, thank you, bye bye. Demikian presentasi dari saya, demikian pitch deck dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.